Halo guys, kembali lagi sama gua Ceker Motovlog. Dan kali ini gua akan mau ngebahas satu hal yang seenggaknya sebenarnya kalian semua harus tahu gitu, mengenai gimana semestinya kita memanfaatkan jalanan, kita memakai jalanan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian ada yang udah tahu mungkin ada akun Instagram gitu namanya Bodat Nation. Bodat Nation itu membahas seputar kebodohan, bahasa kasarnya kegoblokan orang-orang pengguna jalan, baik itu mobil, motor, dan uh, beberapa belum lama inilah pokoknya sempat sepeda juga. Dan gue memang melihat cukup banyak meme, bahkan kayak video funny video gitu, video komedi, video jenaka yang mengenai atau menceritakan betapa bodohnya pesepeda. Dan itu gue nggak bisa bantah karena ya memang terutama di Indonesia ya memang seperti ini. Gak cuma di Indonesia, hal ini tuh terjadi di mancanegara. Terbukti saat Top Gear membuat suatu video jenaka yang gue bilang tadi, yang menceritakan bahwa pesepeda itu tidak bisa mengetahui atau melihat perbedaan dari warna hijau dan merah. Itu kan kayak apa ya istilahnya, menyinggung kalau pesepeda itu ya nggak tahu lampu merah sama lampu hijau. Jadi kalau menurut mereka aman ya udah gas aja terus gitu loh. Padahal kan seharusnya tetap follow atau obey the traffic rules kan, traffic regulation atau rambu lalu lintas kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, di salah satu postingannya Bonet Nation itu ada video motovlog dari seorang motovlogger pastinya ya, karena videonya video motovlog, masa dari beauty vlogger kan nggak mungkin. Itu yang dia itu sedang motoran, mungkin tuh kalau gue bisa berasumsi minggu pagi karena jalanan cukup sepi di daerah Jakarta Pusat ya, dekat Gambir. Itu gak cuma dekat Gambir sih, dia ada yang di Jakarta Selatan juga, dekat Senayan ya, dekat Hotel Mulia. Itu pokoknya dia 2 kali ketemu, enggak, kayaknya 3 kali atau lebih gitu, ketemu pesepeda yang berada di tengah gitu, jalannya berada di tengah. Aduh, peda di tengah, di tengah, di tengah. Aduh, 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 di tengah boy, 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 di tengah. Nah, itu nanti gue akan jelasin apakah di tengah itu salah, apakah pesepeda di jalan di tengah itu salah, membahayakan dan lain sebagainya. Terus, tapi di video itu juga dia nampak seperti orang yang kurang berakal. Aduh, gue mohon maaf banget, soalnya begini, dia udah nggak pakai spion gitu kan, terus nyalain orang juga. Jadi ya menurut gue sebenarnya yang lebih menyelakakan tuh siapa sih gitu loh, yang lu nggak pakai spion atau pesepedanya gitu ya. Oke, kita breakdown satu-satu. Karena gue adalah seorang pencinta motor pastinya, karena gue motovlogger juga, self claim motovlogger. Ya maklum ya, motovlogger tidak terkenal. Ini beneran, bukan 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 gimmick ya, emang gue gak terkenal. Dan gue juga suka sepeda, gue suka banget sepeda juga. Jadi menurut gue, kalau gue berasumsi, kalau gue beropini, ini akan mewakili dari dua belah pihak. Pertama, sebagai penyuka motor, emang motor tuh ganteng banget ya kalau misalnya nggak pakai spion secara looks. Tapi kalau secara keperuntukan, secara fungsi ya, fungsional aspek, gue sih terus terang ya lebih memilih tetap pakai spion, walaupun sedikit lebih kecil daripada spion originalnya. Misalnya kayak CBR 250R gue, itu tetap gue kasih spion Black Diamond, yang dimana dia bentukannya itu seperti spion Rizoma. Racing, cool, dan tapi fungsinya tetap ada banget, dan itu jelas banget, clear vision. Jadi pandangan ke belakang masih dapat banget gitu ya. Terus soalnya kan ada juga spion model Jalu yang kadang dipertanyakan fungsinya. Ya itu kalau gue sih lebih memilih spion yang masih bisa difungsikan dengan baik gitu. Kalau di PCX gue pakai Jalu itu nggak masalah, karena stang PCX gue kan baplang ya, jadi dia tetap kelihatan gitu. Cuman kalau misalnya di CBR gue mungkin agak susah gitu ya. Nah,
Anyway, kita lanjut lagi ya. Jadi intinya fungsi, pokoknya terserah lah lu mau pakai bar and mirror gitu ya, lu mau pakai spion rhizoma apa, KTC segala macam. It's it's up to you guys. Tapi yang penting fungsinya dapet, itu aja. Kalau menurut gue pribadi loh ya. Karena menurut gue itu akan sangat membahayakan teman-teman lainnya yang menggunakan kendaraan lainnya maupun serupa dengan kita. Ya, jadi mengendarai motor, mobil maupun sepeda gitu, itu akan sangat membahayakan mereka. Karena ketika kita tidak bisa melihat ke belakang gitu, sehingga kita harus begini-begini, yang dimana ya visionnya juga nggak terlalu clear juga kalau kita gini-gini, itu bisa jadi ada salah satu dari mereka yang menggunakan mobil atau bahkan motor juga, atau malah sepeda yang sedang nyebrang atau gimana, itu bisa menjadi tabrakan dan itu nggak baik lah sebenarnya. Nah, sekarang kita ngomong dari sudut pandang seorang pesepeda gitu ya. Jadi gini, apakah pesepeda aman kalau misalnya di tengah-tengah jalan? Kurang aman. Untuk siapa? Untuk diri dia sendiri. Karena begini guys, begini teman-teman, ketika pesepeda itu ditabrak sama siapapun itu, pemotor, pemobil, itu yang paling parah pasti dia. Itu yang paling udah mutlak pasti dia. Kenapa? Kita lihat dari pakaiannya aja. Pakaiannya udah tipis-tipis, ya kan? Jersey pesepeda kan tuh kan biasanya tipis-tipis, ya kan? Baju celananya nggak panjang, celananya pendek, udah gitu tipis. Dari aspek keselamatan udah pasti sepeda kalah telak lah sama motor harusnya, ya kan? Motor pakai helm yang full, ada yang half tapi lebih mengcover dari sini sampai sini gitu kan, sampai pipi. Sedangkan sepeda dia cuma cover di sini, di kepala, di bener-bener di tempurung otaknya doang. Ya kan, jarang lah pesepeda yang pakai full face atau half face yang seperti motor, jarang banget. Nah, maka dari itu gue bilang dari aspek keselamatan udah pasti jauh kalah telak dengan pemotor. Apalagi sama mobil ya udah jauh lah gitu. Ya paling motornya cuman keselimpet atau gimana gitu kan, paling ya cuman gesrek gitu ke aspal, motornya rusak segala macem, ya gitu. Cuman kan ya berarti tuh motor harus dievaluasi juga, tuh motor lari berapa kilometer per jam gitu kan. Bisa sampai parah gitu nabrak sepeda gitu kan. Kalau pesepeda mau ditabraknya cuman dikit doang, dia bisa tergelincir, bisa geger otak juga gitu kan. Jadi ya bahayanya lebih cenderung ke si pesepeda. Kalau misal pun dia memang jalan di tengah, cuman pesepeda itu memang sering jalan di tengah untuk siap-siap dia mau ke kanan, mau ke line yang selanjutnya. Karena pesepeda itu nih ya, yang perlu kalian tanam itu ya, pesepeda itu tidak seperti mobil atau motor yang serupa ya sama sepeda motor gitu ya. Kalau motor manuvernya itu masih bisa cepat gitu kan, gitu, cepet banget malah. Mobil masih termasuk cepat walaupun dia punya badan besar, punya roda 4 ya kan, mobil umumnya roda 4. Ya paling dia harus lihat kanan kiri baru muter setir. Cuman kalau sepeda dia harus make sure berkali-kali biar dia bisa pindah dari line satu ke line satunya lagi. Jadi menurut gue dia ada di tengah itu sebenarnya harusnya memiliki alasan kuat gitu. Harusnya mungkin dia pengen ngambil arah ke kanan nih, jadi harus dari jauh-jauh dia ambil ancang-ancang biar ya waktu pas putaran atau pas belokan dia langsung dapet gitu. Dia nggak lagi yang namanya harus cepet-cepet buru-buru pindah line gitu, karena buru-buru pindah line itu juga membahayakan gitu teman-teman. Jadi ya menurut gua sepeda di tengah itu memiliki alasan. Kalau dia itu menang aja, dia itu apa ya, bahasa Indonesia menang, bahasanya menang tuh apa ya, menang kan bahasa Jawa. Dia terus-terusan di situ di line itu tanpa mau ke kanan mau ke kiri, nggak jelas, bisa jadi tuh pemula gitu loh, pemula, dia nggak tahu, dia lewat tengah-tengah aja gitu ya. Ya sekarang ini kan lagi zamannya sepedahan teman-teman ya. Jadi menurut gue sih ada baiknya kita ya lebih berhati-hati lah gitu. Jangan sampai ya kita itu sengegas yang biasanya, karena
Ya sekarang kan hari Sabtu aja, nggak usah hari Minggu aja banyak sepeda yang keluar, jadi kita harus udah siap-siap nih ya kan, lahir dan batin gitu. Oh, gue akan bertemu dengan segala macam pesepeda gitu ya, segala rupa pesepeda yang belum tentu bisa gue tebak nih arahnya nih, belum tentu bisa gue hindari gini-gini gitu. Jadi lebih baik pelan-pelan, enjoy the ride gitu kan ya. Yang penting kita seneng, yang penting kita apa, kesenangan itu kan nggak melulu harus speeding segala macam, enggak, wheelie apalagi enggak. Please man, kita coba vakum dulu lah gitu loh untuk sementara waktu selama si pesepeda ini lagi seneng-senengnya nyepeda gitu kan. Itu kan haknya dia juga ya kan, jalanan itu kan dia juga bayar pajak ya kan, walaupun pajaknya nggak setiap tahun gitu ya, nggak kayak motor mobil ya. Cuman gue yakin pesepeda pun sebenarnya punya motor, ada bahkan yang pesepeda yang sepedanya gila-gilaan pasti punya mobil, dia juga bayar pajak per tahun mungkin lebih besar dari kita ya. Jadi menurut gue ya udahlah, kita sama-sama fair aja gitu loh. Dia punya hak, kita punya hak, ya nggak usah saling renggut dan nggak usah saling berantem lah gitu. Yang penting kita semua respect satu sama lain ya. Selama kita masih satu aspal, gak ada ceritanya kita bisa bertengkar hebat, gak ada cerita kita harus berargumentasi sampai bertumpah darah ya kan ya. Jadi ya sama aja kayak kita berdiskusi politik gitu ya. Gue seneng tuh sama quotes-nya Bu Susi gitu ya, orang yang baper masalah politik tuh cuman orang gila gitu. Itu bener gitu. Jadi ya kita juga nggak usah seperti itu dalam menggunakan jalan gitu ya, nggak usah baper-baperan gitu. Nyaris kesenggol dikit langsung nguber-nguber gitu, nggak perlu, ngapain sih gitu loh. Kecuali bener-bener udah membahayakan gitu, udah ada korban jiwa atau udah ada korban jatuh gitu ya, terus lu mau kejar orangnya biar tanggung jawab, itu nggak masalah. Cuman kalau misalnya nggak sengaja ya, mungkin kan semua orang itu kan punya masalah masing-masing ya guys ya. Jadi menurut gua ya kalau selama kita masih selamat, alhamdulillah ya udah syukuri aja, udah ya berpikir positif lah gitu loh ke orang lain gitu. Kita kan nggak bisa kontrol orang satu-satu gitu kan. Jadi menurut gua itulah guys ya. Jadi gua di sini nggak sama sekali istilahnya apa ya, mendukung pesepeda yang di video atau gimana, karena gue juga nggak tahu, sekali lagi gue nggak tahu gimana maksud dan tujuan si pesepeda itu ada di tengah-tengah jalan ya kan, di tengah-tengah line. Cuman yang gue tahu adalah fakta di lapangan, si pemotor tidak memakai spion, yang dimana itu ada di undang-undang juga, ada di peraturan dalam kelayakan kendaraan. Jadi menurut gue ya gue harus bilang secara hukum yang salah itu pemotor, kenapa nggak pakai spion. Udah itu aja. Oke, sekian dari gue pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.